Assalamualaikum teman-teman, halo, jumpa lagi dengan kami di Install Podcast. Ya, hari ini balik lagi nih dengan kita, tapi dengan pembahasan yang beda. Nah, untuk tema kali ini, niatnya kita mau ngebahas tentang hubungan antara agama dan budaya. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Egi Gian Sapitri. Dengan Bapak siapa? Bapak? Saya Ajrul Muhsinin. Bapak Ajrul Muhsinin, ya. Sedikit profil tentang Pak Ajrul. Pak Ajrul ini seorang dosen tetap di institut kami, Institut Al-Ghoroba. Beliau lulusan IAIN Bengkulu pada tahun 2016. Ya, jadi menurut Bapak pribadi nih, langsung aja kali ya Pak. Tapi di sini kita boleh sharing-sharing aja nih Pak, santai, ngobrol aja. Sebelumnya tema yang tadi kan agama dan budaya nih Pak. Yang kita tahu di Indonesia ini kan kita termasuk ke dalam negara yang beragama dan juga kental dengan budaya nih Pak. Menurut Bapak pribadi, hubungan antara keduanya itu gimana sih Pak? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya memaparkan jauh lebih tentang hubungan antara agama dan budaya, kita definisikan dulu. Satu, agama ini seperti yang kita ketahui berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tidak gama, kacau, artinya tidak kacau. Kemudian budaya, apa arti budaya? Budaya adalah cipta, hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, ya, dalam sebuah bentuk, ya kan? Apakah itu bentuk budaya macam tarian, budaya wayang atau lain sebagainya, atau budaya berpakaian, itulah hasil dari cipta, rasa, karya manusia. Kemudian agama, kita lihat agama ini sifatnya mutlak. Artinya sifatnya absolut. Artinya agama ini sifatnya kekal. Maksudnya ini dari Tuhan, dari Allah. Pasti, ya kalau dalam kita Islam kan. Sementara budaya ini kan karya manusia. Iya. Karya manusia ini dia tergerus biasanya seiring zaman. Budaya Mesir dahulu dengan budaya Mesir sekarang itu beda. Budaya Indonesia dahulu dengan budaya Indonesia sekarang udah beda. Itulah bedanya antara agama dan budaya. Iya. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang hubungan, ya kan, antara agama dan budaya. Sebenarnya agama dan budaya ini tidak akan terjadi benturan, ya. Iya. Kalau tidak ada kaitannya dengan masalah akidah. Betul. Ini kalau kita berbicara masalah agama Islam, ya. Iya. Jadi budaya ini tidak akan berbenturan kalau dia tidak menyentuh hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar. Misalnya tentang keyakinan atau akidah atau lain. Tapi kalau sudah menyentuh ke ranah-ranah hal tersebut, maka akan terjadi terjadi kontra atau terjadi benturan antara hubungan ini. Nanti ya boleh kita kupas lebih jauh lagi sih kalau saya untuk sementara bahwa hubungan agama itu tidak akan terjadi benturan kalau tidak ada mengganggu wilayah-wilayah yang sensitif, seperti itu. Lalu Pak, tadi kan Bapak berbicara tentang budaya bahwa itu adalah suatu hasil karya manusia gitu. Berarti setiap negara, bahkan setiap daerah punya budaya yang berbeda, ya Pak. Terus gimana Pak kalau ada yang nanya nih sama tradisi, bedanya tuh apa gitu? Budaya sama tradisi tuh berbeda nggak sih sebenarnya? Sebelum saya menjelaskan itu, saya mau ngomong dulu nih. Boleh. Saya sengaja pakai kopiah sama batik karena bicara masalah budaya. Kopiah ini budaya, batik ini budaya, ya kan. Jadi ada nilai di dalam yang terkandung di dalamnya, di dalam budaya tersebut. Kemudian kita berbicara tentang tradisi, ya. Iya, tradisi. Tradisi ini sebenarnya
hampir sama dengan budaya, cuman beda-beda 11-12 lah tradisi dan budaya ini. Tapi kebanyakan hampir sama sih, karena tradisi itu berbicara kebiasaan secara turun-temurun, nah ya kan. Kemudian diikuti oleh penerus-penerus setelahnya. Sama sepertinya dengan budaya juga sesuatu yang diwariskan. Itu persamaannya, hampir sama sih. Untuk tradisi budaya yang diwariskan oleh leluhur kita, atau budaya yang diwarisin dengan nenek moyang kita, itu hampir sama aja. Cuman di sini kita melihat tradisi itu bisa dikategorikan dengan hal-hal yang sudah kita lihat seperti biasa. Misalnya contoh seperti ini, mudik. Ya, ini kan mudik, kita ini ya, mau lebaran kan, mau mudik, ya kan. Mudik itu saya mau tanya dulu sebelumnya, budaya atau tradisi kalau menurut saya? Menurut saya itu tradisi. Ya. Karena ya dijadikan kebiasaan. Jadi bener lagi, mudik ya kan, salah satu yang kita lakukan Muslim ketika menjelang Idul Fitri itu kita melaksanakan mudik, artinya orang yang merantau ya kan, dari suatu tempat ingin balik ke kampung halamannya, ya kan. Ingin sebulan namanya mudik, ya kan. Kemudian apakah mudik ini sama dengan budaya? Kita katakan kurang cocok dengan budaya, tapi kita bilang bisa katakan bahwa tradisi mudik dilakukan masyarakat Indonesia setiap menjelang Idul Fitri. Maka saya katakan itu sedikit perbedaannya saya. Tipis ya Pak ya? Tipis saja sih, 11-12 saja. 11-12. Berarti kalau ditanya tentang gimana sih posisi budaya dalam pandangan agama, sedikit tadi Bapak bahas, mungkin asal nggak mengganggu yang fundamental, sah-sah aja ya Pak ya? Atau Bapak ada penjelasan lebih lagi dari sisi agamanya nih Pak? Agama Islam mungkin, karena kita beragama Islam. Tentang apa tadi, hubungan ya? Posisinya menurut agama. Posisi ya. Justru agama posisinya satu level di atas dibandingkan budaya, maksudnya lebih tinggi. Karena seperti kita ketahui, agama ini kan sifatnya wahyu ya. Wahyu itu berasal dari Tuhan. Sementara budaya kan buatan manusia. Kita tidak mungkin memposisikan budaya itu di atas agama. Artinya manusia lebih tinggi dari Tuhan kalau begitu kan, intinya kan seperti itu. Artinya di sini agama yang mengarahkan budaya, bukan budaya yang mengarahkan agama. Karena sifatnya agama ini wahyu, atau yang memang berasal dari Tuhan atau Allah kalau kita dalam agama Islam, seperti itu. Kemudian posisi budaya, contohnya ya seperti kita memposisikan budaya itu sebagai kesenian misalnya. Wayang gitu. Wayang misalnya, contohnya wayang ya kan. Wayang ini kan seni ya. Seni. Atau budaya yang disukai oleh masyarakat Jawa. Ya kan pada waktu itu. Jadi masyarakat Jawa umumnya suka wayang. Jadi di sela-sela itu ada agama masuk, dalam hal ini Islam. Kemudian Sunan Kalijaga pada waktu itu melihat ini sebuah kesempatan. Ini kesempatan yang baik untuk mensiarkan Islam atau untuk mendakwahkan Islam. Yang dahulunya bercerita tentang Ramayana, Siwa, Cinta atau lain sebagainya, sekarang dibawa ceritanya ke arah yang lebih Islami. Jadi wayang itu digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah untuk mensiarkan Islam. Yang tadinya nggak tahu Islam, karena wayang tahu Islam. Nah, seperti itu. Jadi media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga itu tepat untuk masyarakat yang ada di Jawa. Tapi kalau di Sumatera nggak nyambung. Karena masyarakat di Sumatera beda lagi kesukaannya. Mungkin kesukaannya di sana lain lagi, kebiasaannya lain lagi. Tapi yang tepat kata Sunan Kalijaga untuk di Jawa wayang.
Nah, seperti itu. Ya kira-kira gitu sih. Baik. Kalau untuk posisinya jelas itu. Jelas ya bahwa agama tetap di atas budaya gitu, ya, udah paten. Jangan sampai manusia membawahi Tuhan dong. Iya benar. Itu note ya teman-teman, tetap ya agama tetap yang harus kita nomor satukan. Lanjut nih Pak. Ya. Jadi kenapa Pak? Ya, lanjut. Sedikit nyenggol kasus yang enggak kasus sih, agak viral dikit gitu ya. Kalau yang terkait kemarin di Mandalika Pak, Bapak dengan kata ini sempat nggak nih? Mandalika, MotoGP. Gelaran MotoGP. MotoGP gitu. Iya. Nah, kan sempat viral nih Pak. Mungkin di kalangan anak-anak muda saya yang suka nge-scroll TikTok, Instagram, tahu nih beritanya. Ada katanya di sana ada kejadian hujan lebat. Nah, dipanggillah yang kita kenal mungkin namanya pawang hujan. Menurut Bapak pribadi, pawang hujan itu dia masuknya ke dalam budaya kah? Atau gimana gitu? Terus dengan agama, khususnya agama kita, itu gimana Pak menurut Bapak pribadi? Ya, ada yang mengatakan bahwa itu kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Saya sebenarnya ingin menjelaskan ini ya secara lurus saja sih. Kita sebagai agama Islam aja. Sebenarnya praktek-praktek seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Iya. Jadi kita mungkin sudah lumrah ya dengan hal-hal seperti ini. Terkadang para petinggi kalau ingin melakukan pesta atau ini panggil pawang hujan biasanya kan. Artinya kebiasaan dahulu orang-orang kita sebelum agama masuk ini memang suka seperti itu. Sukanya dengan sesajen, sukanya taruh sesajen di pohon ya kan. Terus ada kekuatan magis di dalamnya. Kemudian ada seperti ini kan pawang hujan, ada kekuatan yang dikendalikan oleh hujan ya kan. Dalam hal ini kan ini sebenarnya pemikiran yang sudah lama, pemikiran yang dahulu. Sebenarnya seharusnya kita itu nggak usah dipertontonkan sih, karena saat ini kurang tepat kalau saya bilang katakan untuk mempertontonkan hal-hal yang seperti itu. Lebih baik lebih baik kita memperlihatkan atau mempertontonkan sesuatu yang lebih menunjukkan bahwa kita ini adalah negara maju gitu. Iya. Seperti misalnya kalau cuaca hujan, apa rekayasa yang akan dilakukan? Kan ada ilmunya. Iya, kan kita punya BMKG ya Pak. Kita punya TNI AU yang bawa pesawat untuk merekayasa hujan. Awan itu bisa digeser loh. Iya. Dengan keilmuan. Betul. Kemudian hujan juga bisa dibekukan jadi es. Itu bisa juga dengan taburan garam. Jadi tadinya mau hujan deras, jadi batu es. Bisa juga. Itu dengan segi keilmuan. Artinya di sini akal memainkan peran. Tetapi kalau sesuatu hal ini dikaitkan dengan hal-hal yang goib, mistis ya kan, yang tidak ada kaitannya dengan agama, ini sering melenceng, nggak masuk akal kadang, ya kan. Jadi kita patut berhati-hati, ya kan, dengan hal-hal seperti ini. Kita nanti katakan ini hal-hal yang lumrah kan. Iya. Padahal kalau dalam Islam jelas bertentangan sih kalau untuk hal ini, ya kan. Kita kalau ketika hujan kita punya doa kita dalam Muslim. Iya. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, kalau jika hujan ini bermanfaat, turunkanlah. Hujan juga punya dua kategori, ada hujan yang mudarat, ada juga yang membawa manfaat. Tetapi ketika hujan itu mudarat, kita ada doanya tambahin lagi, ya kan? Jauhkanlah kami dari bencana, maksudnya hujan ini yang membawa bencana. Ada lagi sambungan doa. Itu cara kita umat Islam dalam menyikapi hujan. Ada yang dengan bersyukur dan juga ada yang mewanti-wanti atau berhati-hati dengan hujan ini. Seperti ini, saya flashback aja ya ini ya. Ketika Nabi Nuh itu dibuat kapal di atas bukit, dia dikatakan orang gila pada waktu itu. Ini Nabi Nuh buat kapal di atas bukit ngapain? Iya. Lalu Allah turunkan hujan yang nggak henti-henti,
berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai satu kota itu tergenang air atau air bah yang datang. Artinya di sini hujan itu membawa mudarat, ya kan. Artinya hujan itu ingin mengazab atau membuat kerugian. Beda dengan hujan manfaat. Kembali lagi ke Mandalika. Sini saya jelaskan sedikit. Sebenarnya kita harus mengedepankan akal sehat dulu sih pertama. Sebenarnya orang luar itu ngelihat ini Indonesia itu negara maju loh. Orang berpikirnya Indonesia itu negara maju, ya kan. Tapi kok balik lagi ke belakang gitu kan, berpikirnya kok kembali ke zaman lalu ya seperti itu. Harusnya mereka lebih mengedepankan teknologi atau lain sebagainya. Justru pembalap itu mereka lebih tahu. Ketika mau hujan mereka sudah tahu sebenarnya bakal ada hujan di sana. Apakah balapan ini akan diteruskan atau tidak itu tergantung dengan penyelenggaranya kan. Betul. Mereka menyiapkan yang namanya ban khusus hujan. Balap hujan. Jadi tidak ada masalah bagi mereka mau hujan mau sederas apapun karena mereka sudah persiapkan itu. Ya tiba-tiba nongol pawang hujan kan bingung mereka, ketawa yang ada. Jadi kita dilihat seperti itu ya saya sih sedikit agak kurang tepat saja sih, dan bahkan orang luar juga agak sedikit gimana memandangnya, ya kan. Ya agak ini gimana ini sih gitu ya. Iya benar-benar. Tapi bisa nggak sih Pak dijadiin kayak ini loh memperkenalkan budaya Indonesia, bahwa di Indonesia tuh ternyata ada budaya seperti ini gitu ya. Cuma mungkin yang tepat ya Pak ya. Kurang tepat saya kira karena kan begini ya, apalagi Lombok ya. Lombok itu 90% Muslim ya. Oh Muslim. Penyelenggara MTQ ya kan. Gubernurnya dulu berasal dari Kairo ya kan. Termasuk saya katakan Lombok itu wilayah Islami. Tetapi ketika dirontokkan dengan hadirnya dipertontonkan dengan ini rontok. Nilai keislamannya, nilai sana ya. Hasanahnya tuh udah nggak ada lagi. Ini gimana sih kok katanya ini Lombok ini Islami tapi kok kayak gini. Orang kan pada bingung kan. Seharusnya ya lebih mengedepankan kalau nggak Islami lebih kepada teknologi saja sih. Saya lebih sukanya seperti itu. Karena teknologi itu bagian daripada budaya. Sementara pawang hujan atau ini saya katakan itu bukan budaya sih, itu hanya ritual bagi mereka ya. Dan ritual ini menurut saya banyak macamnya sih kalau dalam agama. Cuman kita harus hati-hati juga dalam ritual-ritual seperti ini, jangan sampai menyesatkan pikiran atau akidah seperti itu. Oke, terakhir nih Pak. Oke. Siap. Terakhir ya teman-teman. Gimana nih Pak? Kita udah tahu nih bahwa budaya itu adalah salah satu mungkin banyak banget di Indonesia. Mungkin turun-temurun dari orang tua kita juga gitu kan. Dan mungkin kita udah belajar bahwa ada budaya yang memang diterima oleh agama, ada yang tidak. Untuk kita pribadi, saran dari Bapak, ini gimana kita kalau mau menyeimbangkan antara budaya dan agama yang misalkan ini ya pasti tentunya nggak sesuai dengan agama gitu loh, agama Islam gitu Pak, gimana Pak? Dalam hal ini agama Islam aja ya. Agama Islam. Garis bawahi. Jelas kalau dalam agama kita Islam ini agama yang mengarahkan budaya itu. Agama juga yang menghapus budaya-budaya yang bertentangan. Dulu orang suka sesajen di pinggir laut, suka sesajen di pohon-pohon, ya kan? Suka sesajen di gunung-gunung. Ketika Islam masuk, itu semua harus sudah dihilangkan. Karena itu bertentangan dengan inti ajaran Islam. Karena itu bisa membuat seseorang itu menjadi pelaku musyrik, ya kan? Kita ketahui. Nah di sini
sebenarnya ada hal-hal yang bisa diseimbangkan dalam budaya ini. Banyak sekali, ya kan? Seperti saya ini tadi kan, saya bilang tadi budaya pakai kopi ya, pakai batik. Banyak sekali. Contohnya seperti ini, kubah masjid. Kubah masjid ini berasal dari mana? Ya kan? Kita lihat. Apakah dari Indonesia? Bukan kan? Iya. Masjid ini dari Arab. Kubah itu dari Arab? Bukan. Tapi kubah masjid itu Bizantium dari Kekaisaran Romawi. Jadi orang-orang Nasrani Ortodok itu gereja mereka seperti masjid, pakai kubah di Eropa. Nah, ketika penaklukan di Konstantinopel, gereja itu berubah menjadi masjid. Iya kan, seperti kita ketahui Hagia Sophia itu sudah ya. Hagia Sophia itu gereja. Ya, itu gerejanya Ortodok. Jadi sekarang sudah berubah menjadi masjid. Tetapi budaya kubah mereka itu dibawa kemana-mana. Dibawa untuk membangun masjid di wilayah timur, barat dan sebagainya. Jadi ada corak tersendiri bahwa Islam itu melihat ada seni, ya kan, dalam tempat ibadah. Seperti juga di Cina punya budaya bangunannya kan ciri khas tuh, kita sudah tahu tuh kayak kelenteng. Gitu kan. Tapi mereka buat masjid. Kan tidak ada pertentangan di sana budaya. Justru agama yang menaikkan derajat budaya tersebut. Ya kan? Akhirnya dibuatlah masjidnya itu bergaya corak Chinese. Keren kan? Bagus, merah. Kalau di Indonesia ada tuh satu yang baru di Minangkabau, ada Masjid Raya Minangkabau itu. Jadi rumah adat Minangkabau itu dibuatlah sebuah masjid. Nah, kemudian dengan corak itu artinya kita memiliki kekayaan tersendiri, ya kan? Ini nggak bisa dipakai di luar negeri. Karena apa? Yang cuma ada satu-satunya di Indonesia atau di Minangkabau. Artinya jadi harta kekayaan dong, ya kan? Warisan budaya yang nggak bisa ternilai, ya kan? Jadi artinya agama yang mengangkat budaya. Satu hal lagi, misalnya contohnya ya ukiran Jepara misalnya. Jadi saya tuh punya sobat temen, ya kan? Dia itu seorang pengukir. Dia mengukir tempat mimbarnya khotib-khotib. Akhirnya ukirannya itu dipakai sampailah di negeri Syam, Palestina. Ya, jadi ukiran untuk mimbar masjid yang dipakai di Masjid Al-Aqsa, masjid itu adalah ukiran Jepara. Jadi kayu-kayunya juga berasal dari Jepara. Keren nggak? Artinya ukiran Jepara masuk dalam Masjidil Aqsa, ya kan? Kan luar biasa. Itu kekayaan loh. Jadi maksudnya kekayaan seni ukir itu kemudian diangkat lagi oleh nilai-nilai agama, ya kan? Maka menjadi kuatlah itu, ya kan, budaya itu. Jadi tadinya cuma seni ukir biasa, sekarang dipakai untuk mimbar khutbah di masjid yang paling bersejarah, ya kan, di Masjidil Aqsa. Ukiran dari Jepara, luar biasa. Jadi ada keseimbangan pastinya. Agama pasti sifatnya dia menyelaraskan, mengarahkan budaya, dan dia sifatnya lama kekal, maksudnya, karena dia wahyu kan. Iya. Gitu. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, baik teman-teman. Ya. Panjang ya, kurang lebih. Mungkin udah berapa menit nih Pak? Masya Allah. Semoga nanti ada season 2-nya nih Pak, kita bahas yang lain. Amin. Oke, kesimpulannya mungkin sedikit dari saya bahwa terkait tentang agama dan budaya, agama itu tetap sesuatu yang fundamental, tetap nomor 1 gitu ya Pak. Sedangkan budaya posisi di negara kita budaya itu kental banget nih, tetap harus menyelaraskan agama itu sendiri, tidak boleh bertentangan dengan agama gitu ya Pak ya. Syariat, ya. Dengan syariat, terutama agama Islam ya Pak. Jadi sebenarnya budaya itu bisa kita seimbangkan dengan agama, asal yaitu tadi tidak
tidak bertentangan aja gitu ya Pak ya. Tidak bertentangan dengan hal-hal yang fundamental, dengan akidah, dengan perilaku-perilaku yang syirik ya. Kalau kita dalam Islam seperti itu ya. Kalau selebihnya fine-fine aja saya bilang. Maksudnya selaras aja, sama-sama jalan. Ya. Saya sholat pakai batik, pakai kopiah kok. Iya ya. Masih pakai sarung. Kan nggak ada rukun nggak boleh pakai batik ya Pak ya. Ya kira-kira begitu sih. Oke deh. Oke teman-teman, kesimpulannya udah. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Kalau ada pendapat yang berbeda, silakan tulis di komentar karena di sini sifatnya sharing. Namanya sharing kan ya subjektif ya Pak ya, subjektif. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dadah, assalamualaikum.